Kami dari SMK Negeri 1 Bontang ingin mewawancari Bapak tentang mangrove ini. Saya atas nama Indra Gusriadi dan teman saya yang bernama Bagas. Saya langsung mulai saja ya Pak. Silakan. Yang pertama, kira-kira berapa luas mangrove ini? Luasnya, Ya, kalau luasnya dengan data yang baru untuk sementara belum ada data perkembangannya ya. oke. Lihat dari luasnya yang lama, terhitung dari luas keseluruhan itu kurang lebih 197,35 kalau tidak salah. Luasnya. Nah, Oke. Yang kedua, pada hari apa mangrove ini ramai pengunjung? Kira-kira. pengunjung itu ramai pada saat weekend atau pada saat tanggal merah. Ada juga pada saat bookingan acara atau penggunaan fasilitas aula, entah itu pertemuan, entah itu rapat, atau itu tentang kelompok, komunitas atau arisan. Nah itu ramai kunjungannya. Dalam mangrove ini ada hewan apa saja? Di hewannya, Iya. atau primatanya, yang kalian harus tahu di segala mangrove yang ada di seluruh Indonesia itu terdapat satu ekor yang sama, yaitu monyet ekor panjang ya. Ekor panjang. Terus itu habitatnya juga salah satu ikon Kota Bontang atau ikon Kalimantan adalah bekantan ya, ada bekantan. Terus itu hewan-hewan lainnya yang jelas pasti hewan laut, entah itu ikan atau biota laut lainnya ya. Oke. Bagaimana caranya agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan di mangrove ini? Yang pertama itu kita selalu tekankan ke pengunjung untuk selalu mematuhi peraturan ya. Peraturan di seluruh wisata yang ada di Indonesia, peraturannya pasti sama, yaitu menjaga kebersihan. Oke. Ya, yang pertama itu kita menasihati, Oke. yang kedua itu kita memberi arahan, Baik. kita memberi teguran ketika itu salah, dan kami juga sudah selalu bilang kita sudah sediakan tempat sampah, Ya. tolong dibuang pada tempatnya. Oke. Ya. Pak, sejak tahun berapa mangrove ini aktif? Oke, untuk peresmiannya sendiri mangrove itu diresmikan pada tahun 2018. Pembukaannya 2018, tapi pelaksanaannya itu sebelum 2018 atau pembuatannya sebelum 2018 ya. Lagi? Apa akibat langsung jika mangrove ini mengalami kerusakan? Oke. Berbicara tentang kerusakan mangrove Ya. ya, ada beberapa poin yang diakibatkan oleh kerusakan mangrove. Yang pertama itu bontang akan hilang. Kenapa saya bilang bontang akan hilang? Karena hempasan gelombang air laut akan langsung menyentuh daratan yang paling tinggi. Kenapa adanya mangrove itu harus dipertahankan? Pertama, menjaga dataran tinggi tidak terkikis ya. Oke. Nah, ada lagi. Mengapa tempat ini bisa dijadikan tempat wisata? Oke. Dari fungsinya ini adalah kawasan konservasi ya. Kalian harus tahu seluruh kawasan yang berkaitan tentang Taman Nasional Kutai atau Balai Taman Nasional Kutai itu adalah lahan konservasi atau lahan hutan lindung ya. Karena ini dekat pemukiman ya, kita mencegah adanya kerusakan yang lebih fatal. Nah, kita membuka wisata sekaligus menjadi satu objek wisata yang bertema edukasi ya. Jadi bisa rekreasi sambil belajar. Kita sediakan papan-papan nama, kita sediakan tempat-tempat untuk belajar atau sharing. Kita sediakan tentang apa aja yang ada di dalam ya. Ya, Itu kenapa itu ini dijadikan wisata ya. Lanjut ya Pak. Ada tanaman apa saja yang tumbuh di mangrove ini? Oke, kalau tanaman aslinya jelas pasti mangrove ya. Iya, Pak. Nah, atau habitat mangrove itu sendiri.
tanaman yang tambahannya itu ada di bagian di depan kita. Nah, ini seperti kayak jenis pohon jambu. Pohon jambu. Terus itu ada pohon pule, ada pohon ketapang Cina, ada pohon mangga, ada pohon waru, ada pohon johar, ada pohon ketapang. Nah, Oke. itu salah satu jenis sub tambahan yang kita tanam di daerah pesisir. Makasih. Nah, Apa yang menjadi daya tarik di wisata ini, Pak? untuk daya tariknya, Ya. yang pertama terlepas dari kunjungan umum pada biasanya, yang seperti saya bilang tadi, ini Ya, Pak. wisata edukasi, ya. Jadi kunjungan dari instansi atau dari pihak sekolah atau dari kelompok komunitas apapun itu, ya. Jadi dia bisa tahu ternyata di sini adalah wisata edukasi, ya. Jadi itu ibaratnya tempat rekreasi sambil belajar, ya. Menjadikan wisata ini itu pada posisi yang benar-benar dibutuhkan untuk kunjungan, entah itu dari instansi sekolah ataupun instansi pemerintah. Apa yang menjadi daya tarik di wisata ini? Daya tariknya selain menjadi wisata edukasi, yaitu kita di dalam punya sarana kolam renang air asin. Nah, jadi itu bisa berenang ketika air pasang, ya. Itu juga ada safety, kita amankan dengan jaring double. Nah, terus itu kita punya wahana kano sebenarnya, cuma lagi tidak beroperasi, ya, berkano air asin. Terus itu kita juga punya menara pantau. Menara pantau itu kita punya di dalam juga, ibaratnya kita bisa melihat ketinggian pohon-pohon dari menara pantau. Kita juga punya beberapa tempat shelter yang ada meja makannya, jadi kita kalau mau have fun atau mau rekreasi sama keluarga bawa makanan silakan. Nah, itu salah satu fasilitas yang kita sediakan sebagai penunjang, ya. Ada lagi? Adakah sejarah dari tempat wisata ini? Oke, sejarahnya ada. Nanti kalian bisa lihat sendiri di papan itu di depan yang ada yang warna kuning sana, itu sejarah sejarahnya. Nah, nanti kalian bisa telusurin, kalian bisa lihat, kalian bisa foto-foto, ambil gambar, silakan. Ya, Pak. Ada lagi? Ya, Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan. Supaya tidak kesorean, kalian langsung cari gambar yang kalian mau ambil. Ya. Jangan sampai terlalu sore, ya, karena kalian masih pakai seragam sekolah. Ya, silakan.